Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha sempurna, sempurna dalam namanya, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam perbuatannya, dan juga dalam setiap takdirnya. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan dan kita terus berupaya untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, mengisinya dengan berbagai macam amal kebaikan. Semoga setiap amal yang kita kerjakan Allah terima dan Allah ridhai, Allah catat sebagai amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Tentunya dalam menjalankan ibadah puasa, selain kita memperhatikan rukun dan sunnah puasa, juga hal-hal yang dapat membatalkannya. Hal yang penting juga untuk kita perhatikan yaitu tentang keutamaan berpuasa. Adapun keutamaan berpuasa yang pertama, Allah yang akan langsung membalas kebaikan. Allah yang akan langsung memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis tersebut Allah tidak menceritakan secara detail balasan bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung memberikan balasannya kepada orang yang berpuasa. Berbeda dengan amalan lain. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan memberikan satu kebaikan, yang dimana satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, berbeda dengan berpuasa, orang yang berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita dalam membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, Allah ceritakan detail balasannya. Sedangkan bagi orang yang berpuasa, Allah tidak ceritakan detail balasannya, saking begitu besarnya pahala yang menanti bagi orang yang berpuasa. Keutamaan yang kedua, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Dalam hadis dijelaskan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika ia berbuka, kegembiraan yang kedua yaitu ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi satu kebaikan di dunia dan satu kebaikan di akhirat. Keutamaan yang ketiga, orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu khusus. Dalam hadis dikatakan, dalam surga terdapat pintu khusus yang disebut Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu hanyalah orang yang berpuasa, sedangkan yang lain tidak lewat pintu itu. Diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasuki pintu tersebut, sedangkan yang lain tidak. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya.
Keutamaan yang keempat, doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan doa yang sulit ditolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Nah, saat berpuasa, doa kita berpeluang cepat untuk dikabulkan, khususnya doa yang dipanjatkan saat berbuka atau saat azan berkumandang, kemudian kita berbuka terlebih dahulu, lanjut berdoa. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu berbuka dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memuliakan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita saling mendoakan supaya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.